kali ini kita ketemu di meja yang berbeda. Ini kita membahas yang berhubungan dengan kehidupan mesin mobil atau yang disebut menghidupkan. Ya sudah tidak lain lagi, itu pasti kuil, delco, alias cabel-cabelnya. Oke? Dan setelah itu di sini saya berencana ingin menjelaskan bagi Anda yang ingin yang ingin mengerti tentang ini atau ingin memasang yang hal ini, dan sekaligus uji coba manakah yang rusak di barang ini apabila mesin tidak hidup. Yang penyakitnya itu api busi itu hilang dan jenisnya sudah menjadi CDI, kuil luar. Untuk ini kuil luar dulu kita. Nanti baru kita bahas yang kuil dalam, yang yang seperti ini, kuilnya di dalam semua. Oke? Dan setelah itu bagi Anda yang ingin mengetahui cara pemasangannya dan juga cara kerjanya dan juga cara memperbaikinya dan juga sekaligus cara mengetahui apa yang rusak bila mana api kuil tersebut tidak berfungsi, kan gitu. Soalnya gini saudara-saudara, kalau api kuil tidak ada, macam mana mau hidup barang itu, ya kan? Orang dia butuh api, tidak ada pula, ya matilah dia. Oke, mari kita ke tutorial pertama. Yang pertama, kita harus kenal dulu kuil ini. Di sini saya dekatkan dulu saudara. Maksudnya ini tadi singkat cerita saudara, ini api. Yang ini plus masa lah, bukan min plus kan gitu di sini cuman. Oke. Caranya begini saudara, biar lebih jelas, padat, kokoh gitu. Cuman masalahnya rokoknya nih puntungan, habis rokok saudara-saudara. Ya tapi nggak apa-apa lah, kita fokus usaha biar beli rokok nanti, ya kan? Ini saudara, kalau ingin ngetes dan memasang lah dulu ya. Memasang ini ya, masukkan ke sini api kunci kontak yang apabila kunci itu di on, maka ada api ya ke sini ya, sini. Dan yang ini sambungan ini ya ambillah dari sini, dari delco. Nanti kita perjelas lagi bagaimana cara-cara paling simple, mudah, gampang. Ya, lanjut. Oh gini saudara, tadi kan saya bilang cara ngetesnya sekaligus rusak apa enggak barang itu, ya. Sekarang kita buktikan cara ngetesnya dulu, biar kita tahu ini rusak atau tidak barang ini. Sebenarnya gini saudara, ini keluhannya ini tidak keluar katanya api busi. Kita bicara di sini sekaligus memperbaiki dan cara memperbaikinya dan cara memasangnya dan cara apa sajalah yang akan mempengaruhi berfungsi lagi benda-benda ini saudara. Oke? Akan saya ambil dulu aki baterai yang ukuran 12 volt. Tidak perlu cantik atau tidak cantik gitu, yang penting berapi, bisa digunakan gitu kan, namanya ngetes. Tengok saudara apinya nih. Wow, sungguh mengerikan saudara. Cara ngetes paling mudah agar kita tahu barang ini bagus, tes manual namanya, bukan tes otomatis ya. Yang api plus ini kasihlah ke plus juga di sini gitu ya kan, plus juga. Baru kan sudah kesambung nih. Langkah kedua berikutnya itu
Yang ini kita ngetes, kita kan gini ngetes ini bagus atau enggak keluar listrik dari sini, tembak api busi gitu. Nah, kalau sudah keluar berarti ini sudah bagus. Jadi cara ngetesnya itu mudah sekali, saudara-saudara. Ya, coba perhatikan dan lihat dengan cermat. Tuh, jelas nggak? Mantap kan? Apabila kuil dibuat seperti ini cara ngetesnya dan bergerak, maksudnya keluar arusnya itu, jangan lagi curiga saudara, ini pasti bagus. Nggak perlu lagi Anda bilang ini rusak. Oke? Tapi yang masih saya bingung tadi ini katanya nggak berapi. Ya, berarti yang jelas bukan ini. Kan masih ada yang lain di sini yang pantas kita periksa. Kita mulai pemeriksaan ke berikutnya. Nanti cara masangnya nantilah kita bicarakan saudara-saudara. Ini di dalam ini ada IC. Ada IC, ada semacam pulser. Ya, seperti di motor kan punya pulser juga. Mari kita buka dulu biar Anda melihatnya. Mungkin Anda juga tidak melihatnya. Kita buka sama-sama. Oh, salah, kebalik rupanya obengnya. Alat tidak perlu banyak amat lah saudara. Yang penting bisa terbuka. Oh, sudah terbuka, maka kita akan melihat di dalam apa yang rusak. Kalau saat ini, apa mau kita coba dulu ya? Sebelum dibuka gitu ya kan? Oke, mari kita coba dulu saudara. Coba aja dulu. Nanti kalian bilang malah, itu mah yang tadi bagus aja. Sekarang juga dites ya bagus aja. Nah sekarang lihat dulu bukti saudara-saudara ya, oke? Bahwa ini memang ada masalah katanya. Tapi aku nggak tahu lah. Aku juga mau nyoba baru ini. Cara nyoba yang paling mudah bagi Anda, yang ini rusak atau tidak. Ini disisihkan dulu nih. Bentar. Oke. Yang ini kan ada kabel nih, kabel. Yang ada merah, yang ada hitam putihnya ini. Ini ke api. Mana lu api? Ke sini. Ya karena tadi ini kan kuil juga minta api, ya kita kasih. Jadi kabel yang satu ini, yang sebiji ini mengalirkan api untuk kuil sama untuk delco. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Mungkin bagi Anda belum cukup, nggak tahulah kalau gitu ya kan. Dan yang satu lagi, masa katanya ya masa ke siko, maksudnya ke sini. Waduh, ya ini mah lepas aja. Gimana ya, dilepas enggak ya? Nanti nggak bisa diputar ntar. Putar. Wow, bisa sekali saudara. Bikin nggak bisa tadi. Waduh, aduh, mana tahan. Ini lihat sini saudara. Ini dilonggari. Kan ini ngetes namanya saudara. Oke, gitu saudara ya. Saya perjelas lagi tadi. Kok ribet amat sih. Tuh, yang min taruhlah ke body. Ini kan baut nih, bautnya ke body, masa namanya ground saudara, ground. Oke, sudah dipasang ke sini, maka tinggal masang api. Yang tadinya ini api, nampak gak barang itu? Yang tadinya ini api, ini kuilnya. Ya kuilnya kasih api ke api kan gitu. Dan maka ini akan kita berikan api juga. Ini kan api nih kita berikan ke delco. Ini kuil. Wah sempit banget. Ini kuil, yang apinya kuil nih tadi. Nih kuil, oke. Yang ini api dari baterai sana.
Dari baterai sini nih apinya nih ke sini. Dan yang ini kalau menurut warna sih, kalau Suzuki itu ya hitam bergaris putih. Jangan bilang putih bergaris hitam ya. Membingungkan saudara kalau macam itu. Warna dasar dulu dikasih tahu baru bilang garisnya gitu ya kan. Kalau yang hitam ini mah bukan garis, ini mah warna dasar baru garis putih gitu ya kan. Itu lebih pas lah dibanding yang tadi saya bilang putih bergaris hitam gitu. Ini kan apinya ini nih, kabel nih. Nah, kita beri api dia. Sudah diberi api. Oke. Tapi ini belum, masih ada lagi. Oke, ini karena ada api di sini, ini akan kita lap ban dulu. Yang api dari kuil ini, masa ground yang dari apa namanya itu? Yang dari itu tuh, Delco ke sini di groundnya kita sambung dulu. Cara ngetesnya maksudnya ini saudara ya, jangan dilupa saudara-saudara. Nah begini, baru kita isolasi biar nggak koslet. Di sini di masa ini ada saudara-saudara yang apa, yang api yang kuat gitu loh. Ini bagus dibuat ya. Nanti kesetrum mana tahu ini apinya keras loh. Oke. Saya perjelas sekali lagi. Oke ya. Ini masa. Langsunglah ke body Delco. Oke. Yang kabel 2 ini, bagi Anda yang belum tahu manakah yang pantas disalurkan api atau massa gitu, ground, gitu kan. Untuk Suzuki itu ini kan ada hitam putih di sini, hitam bergaris putih. Itulah kalian salurkan api baterai yang seperti saya bilang tadi ini langsung ke baterai api ya. Dan yang satu lagi itu udah pasti ke massa yang sini. Tidak ada lagi tawar menawar di sini saudara-saudara. Lalu bagaimana kalau kebalik? Ya, nggak akan bisa kalau kebalik ya. Nggak baik saudara-saudara kalau kebalik. Ya cara ngetes yang saya maksud itu ya, kita ikuti aja cara kerja mesin itu kan. Mesin itu kan kalau di start mutarlah di sini kan, mutar, maka keluarlah listriknya di sini. Seharusnya keluar ini. Bisakah Anda lihat? Sejauh ini tidak ada apa-apa saudara. Memang katanya tadi itu tidak keluar arusnya, tidak ada api busi gitu, jadi nggak mau hidup barang itu. Entah kayak mana pun barang pun minta api ya kan. Ya beginilah saudara-saudara cara ngetesnya. Jangan lupa lagi ya, kalau mau ngetes manual ya begini. Api yang dari sini masukkan ke api sini, dan juga api yang ini. Kalau kalian tahu mana api di sini ya kasih ke situ. Tapi kalau kalian nggak tahu, gimana sih caranya biar tahu gitu kan, api yang mana yang pantas disalurkan? Kalau itu kita bongkar saudara. Saya pun nggak tahu itu. Kalau dari luar harus dibongkar, diperiksa kemana dia. Jadi oleh karena itu marilah kita sama-sama lakukan kan gitu. Kita mulai lagi. Tadi ngetes. Jadi yang ini cara perbaikan. Jadi inilah saudara-saudara cara perbaikan sekaligus cara melihat mana yang pantas disalurkan api ke dalam. Jangan asal salurkan saudara-saudara, nanti rusak. Beli lagi, denda namanya itu saudara-saudara. Seperti itu di dalam, seperti ini.
Ini pastikan dulu bagus ini, maju mundur gitu ya kan. Kalau sudah bagus berarti di sini tidak ada masalah. Kita jauhkan ini dulu dari peredaran, oke? Buang saja. Nanti kita pikirkan lagi itu. Ya, di sini ada apalah namanya ini yang kuning-kuning ini. Ada yang bilang hati ayam, nggak tahu. Yang penting inilah saudara-saudara, mengerti lah itu. Lepasi dulu. Setelah dilepasi dulu, ini kita misinya cari api yang mana yang pantas disalurkan, kan gitu. Kalau mau kita salurkan nanti, kan kita nggak tahu nih mana api. Kita cari dulu di dalam, saudara-saudara. Sejauh ini masih rabun, saudara-saudara. Masih rabun. Begini saudara-saudara. Kalau untuk mengetahui mana api, mana massa, yang jenis IC, ini kan IC namanya, bisa disebut CDI, bisa disebut CDI, IC. Bagi orang-orang yang apa itu kan ada yang bilang CDI-nya. Jadi tinggal menghitung. Ini kan ada kaki-kakinya nih. Pedoman utamanya gitu, tinggal hitung kaki dari sebelah kiri kita, dari yang dipakai ke sini, ya, yang dipakai ke sini, dari kabel-kabel itu maksudnya dihitung 1, 2, 3. Itu nomor 3 itu, ya itulah apinya saudara. Dia pokoknya patokannya dia di tengah, api itu masuknya di tengah. Yang pinggir itu ya massa. Tapi ingat, bukanlah massa massa IC ini. Kalau massa IC ini sudah ada di sini, sudah terbaut. Dan yang selanjutnya itu sudah kalian periksa, yang paling tengah itu api, ya maka kasihlah. Anggaplah berubah warnanya ini biru, coklat atau apalah gitu kan. Jadi ya yang tengah, walaupun ini kaki 1000, yang tengah lah pilih saudara-saudara. Oke. Itu seperti itulah kira-kira caranya paling mudah untuk mengasih taunya. Dan yang cara kedua lagi, tadi saya bilang ada pulser di dalam sini. Ada sejenis, ya pulser, untuk di motor juga ada itu. Ini adalah pulser saudara-saudara. Pulser yang akan memainkan ini ibaratnya kalau motor, inilah CDI-nya, ini pulser di magnet. Maka berputar magnet akan dikirim arus ini ke CDI. Kalau di motor ini CDI-nya. Dan setelah itu keluarlah kabel dari. Dan selanjutnya untuk mengetahui bagaimana ini tanda-tanda rusak, kan gitu ya. Apa tandanya CDI itu rusak? Bagaimana membuktikannya bahwa itu memang rusak? Pertama gini saudara, pastikan dulu ini bagus. Cara ngetes ini bagus apa enggak gini. Kalian bila punya bor yang besar kepalanya itu, yang coba saya ambil bor dulu sebagai contoh barang. Setelah punya bor seperti ini tadi kan, maka ambil solder, lepasi dulu ini. Lepasi. Sudah dilepasi, kabel ini nggak bersambung lagi ke sini. Baru putarlah bor tersebut, ambil tester yang dapat mengukur ada arus listrik di sana. Seperti ini misalkan. Testernya seperti ini saudara. Maka Anda arahkan dia dulu ke pol AC ya, yang AC yang ini, DC yang ini kan. Arahkan dia dan putar. Tapi kita nggak bisa praktek di sini karena gimana ya, mata bor kita kecil. Pokoknya macam mana lah gini saudara, intinya begini, macam mana lah agar ini bisa berputar. Kalau ini berputar kencang, maka di sini di kabel ini setelah dilepas akan keluar listrik saudara. Jadi kalau nggak keluar listrik ya dia rusak. Tapi kalau memang listriknya keluar, bagus, voltase di atas 12-an ke atas. Di situ voltasenya. Kalau dia keluar listrik setelah diputar tadi itu, maksudnya voltasenya 5. Voltase 5 ke atas.
setelah keluar di tester itu, maka ini bagus. Jangan curiga lagi ini rusak. Dan ya tinggal ke sini saudara, ini pasti ini apanya jadinya, apa namanya itu, tuduhannya ke sini. Inilah yang rusak jadinya, kan udah kita tes bagus. Kuil tadi udah kita tes bagus. Ya ini semuanya nggak ada yang pecah gitu, nggak ada yang masih mantap lah, nggak ada yang lobok gitu kan, bagus. Jadi yang ini sudah pasti yang ini yang rusak, nggak ada lagi gitu. Karena ini belum bisa kita tes sejauh ini. Tapi bagi Anda yang mungkin bisa ngetesnya, bisa kasih tahu, informasikan atau gimana lah gitu ya kan. Yang penting komen di bawah kalau Anda pengen menyalurkan ilmunya gitu ya. Oke? Dan ini kita menuju ke penyakit utamanya. Tadi kan itu sudah saya tunjuk bagaimana cara kerjanya dan rusaknya. Sorry saudara-saudara, tadi kan lagi ada kerjaan, jadi saya tinggal, saya skip dulu. Dan kita lanjut yang tadi. Oke, sampai mana tadi ya? Oh ini. Sampai inti kerusakan ya. Kalau untuk mengenal tadi kan sudah kita terangkan. Lagian gini saudara, kalau masih ada yang kurang rasanya, komen saja, tanya gitu ya kan. Kita siap di sini untuk membalasnya gitu, memberi pengertian yang lebih jelas, oke? Dan untuk penyakit umumnya tadi itu, yang paling biasa gitu ya kan. Ya inilah saudara-saudara, kotor ini. Percayalah, setelah kita gosok ini nanti bakalan selesai ini. Gosok yang ini, yang ada segi-segi empatnya ini, dan juga ada di dalam sana tuh, yang dekat pulser yang saya bilang di sini nih, di dekat yang apa nih, ada besi gosok juga itu. Mari kita praktekkan. Begini saudara-saudara. Usahakan gosoknya keliling saudara, bersih sampai kalau bisa sampai putih terlihat gitu ya, sampai terlihat. Ini saya skip aja dah, lama banget gitu ya kan. Pokoknya gosok aja sampai putih, oke? Ya. Jadi kalau misalkan sudah digosok bersih, ibaratnya tadi udah digosok bersih, nggak mau juga, maka dilakukanlah seperti yang saya bilang itu. Ini dilepasin, putar ini dengan bor, yang saya bilang tadi itu. Baru setelah dilepas tadi kan, ukur dengan tester berada di posisi AC. Seperti ini saudara-saudara, AC 200. Kelihatan gak ya? 200 gitu ya. Nah seperti ini AC. Sudah itu arahkan ke sini, baru tes. Sambil diputar satu ngetes. Cara ngetesnya itu gampang saudara-saudara. Ibaratnya beginilah, sudah dilepasin, yang inilah mau dites. Kalau nggak ada api sama sekali, maka usahakan ganti ini. Kalau nggak ada gantinya ya carilah, harus ada. Nggak bisa tawar-menawar di sini saudara. Selanjutnya kita ke perakitan. Bahwa ini sudah saya gosok bersih, saya yakin sekali sudah mau. Dan sampai selesai akan kita tes. Oke, saya akan rakit ulang barang itu satu persatu. Jangan lupa yang apa yang dibuka tadi pasang baliklah, karena bagaimanapun juga kelengkapan itu perlu saudara. Ya sudah begini, mantap. Tinggal melanjutkan. Ini jangan lupa dipasang. Oh ini perlu juga dibersihkan ini saudara, yang ini, karena ini untuk pembagian api busi. Api nomor 1, api nomor 2 gitu kan. Kalau sudah bersih mantap gitu, ya apinya pun lancar. Tapi kalau ini bukan hilang api sama sekali seperti tadi. Ini paling apinya kecil, macat-macat gitulah. Kalau yang ini rusaknya, dibersihkan aja, digosok aja, gini aja mudah, cepat gosoknya. Oke, kita pasang lagi. Yang kita buang tadi ambil lagi, karena sudah dibutuhkan sekarang.
pastikan dulu diputar lancar apa enggak. Oke, tadi kita sudah selesai pasang, sudah mantap, tapi belum dicoba saudara. Kita coba dulu. Ya, seperti cara mencobanya seperti tadi. Yang ground ya taruh ke ground, yang dari baterai ini maksudnya groundnya. Ground itu ya ini saudara-saudara. Kalau menurut saya ini sangat bagus bagi Anda yang pemula. Sebagai mekanik pemula gitu kan, untuk melakukan ini. Tapi kalau yang bagi Anda yang sudah ahlinya, cukongnya gitu ya kan, nggak perlu lagi. Tapi mungkin masih perlu, barangkali lupa ya kan. Inilah mengingatnya gitu. Seperti inilah cara tes. Bila kalian menemukan Delco yang bagus atau kuil gitu, caranya seperti ini saudara. Ini tadi masih tetap dilakban. Ini diusahakan dilakban ini saudara-saudara. Tetap diusahakan dilakban. Karena ini api yang dari sini tadi ini keras ini apinya nih. Yang dari sini ke sini. Terus ke masa yang masa kuil tuh. Ini. Jadi tetap dilakban. Mana tahu kesentuh nanti ada yang terbuka seperti ini, lakban aja masuk. Ini saya potong aja nih. Mana tahu kesentuh ke body, itu menjadi korslet Anda nanti di saat ngetes. Dan ini sudah disiap dipasang. Kabel tadi itu seperti yang pertama itu, yang saya bilang pertama, pasang ke api yang di sini ya. Ini sudah dites, sudah pas pemasangannya, tinggal ngetes. Ini kan kalau ngetes itu cari kabel, cari masa body ke body untuk ngetes ada apinya apa enggak. Ini mulai kita coba. Cara ngetes paling mudah ini saudara-saudara. Mana tahu kalian beli baru, cara ngetesnya gimana gitu ya kan. Ya seperti ini. Wah tuh. Wow, mantul sekali. Wah anjir, korslet. Tuh apinya. Mantap kan. Begitulah kira-kira saudara-saudara. Semoga bermanfaat dan bisa kalian kalian salurkan untuk teman kalian yang lagi mogok mobilnya gitu. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan satu lagi yang perlu juga kita ketahui bersama, bahkan saya sendiri perlu mengetahui hal itu, dan juga Anda juga perlu mengetahuinya. Ini saudara, kalau ngetes ini doang, ininya aja yang mau dites, tanpa ini ibaratnya kan kita kadang dapatnya ini aja, beli yang bekas, bagaimana gitu kan. Jadi macam mana cara ngetes yang ini aja? Seperti ini saudara. Mari kita contohkan lagi cara ngetes bila cuman ini saja tanpa kuil gitu ya kan. Yang ini putus saja dulu, yang kita selasiban tadi, baru ini lepasin aja. Begini saudara-saudara. Ini kita perlu modal lampu saja. Hanya sekedar contoh saja ya. Saya beri lampu ini asal hidup sajalah pokoknya ya. Semoga Anda bisa mengerti ya. Seperti ini saudara. Lampu yang mempunyai kabel bila dipasang akan hidup gitu nah. Seperti ini. Kalau ini sudah hidup, berarti sudah bisa dites. Ini saudara. Ini lampu tadi kita sambunglah kabel yang keluar dari sini, kan ada dua nih kabelnya nih. Satu ini kabelnya lampu juga ada dua, tinggalnya sambung gini aja. Sambung gini aja. Tapi itu bila mau ngetes ininya doang gitu. Kalau bersama kuilnya sekaligus ya seperti yang tadi kan. Oke. Dan ini sekarang yang ininya doang. Nggak tahu doang itu apa, yang penting ini doang lah. Entah makanan. Yang jelas ada kata doang. Ya kita pakai aja sekali-sekali kan. Yang ini sambung lagi ke masa saudara-saudaraku. Begini, sambung lagi ke masa. Setelah tersambung ke masa, yang api dari aki tadi itu, walaupun ini jelek sekali, yang ini tidak peduli jelek apa enggak, yang penting berapi, bisa kita gunakan seperti yang saya bilang tadi. Sudah mengerti kah? Dari apinya ini ya ke api
yang kita cari tadi di sini. Kalau kita nggak tahu mana api ya kan, setelah kita tahu mana api di antara kabel yang dua ini, maka kita berilah api kepadanya, karena kita sudah tahu itu memang kabel api, kan sudah kita periksa tadi. Oleh karena itu yang saya periksa tadi yang ini, yang hitam bergaris putih ya. Ya, maka ujungnya ke sini. Ini hitam bergaris putih, saya sambung lagi dan bersambung ke sini lagi sampai ke bola lampu. Maka sambung ke sini. Nah, begini saudara-saudara. Maka kalau perhitungannya atau menurut cara kerjanya ini harus hidup. Kalau kita putar benda ini, kalau kita putar ini harus hidup dia. Ah, tuh, terlihatkah? Kalau itu tidak hidup saudara, berarti itu tidak baguslah ini benda ini. Ya ini saudaraku, tuh, hidupkah? Kalian lihat. Nah, kalau sudah hidup, ya sudah, mantul lah pokoknya. Percayalah saudara, itu sudah bagus. Jangan curiga lagi. Kalaupun masih curiga, jangan ke sini lagi. Curigalah ke tempat yang lain atau ke barang yang lain gitu ya. Oleh karena ini sudah berakhir nampaknya nih. Bagi saudara-saudara yang menonton, bila ada yang kurang jelas, komen saja saudara. Tanya apa yang kalian perlukan gitu, saya kasih tahulah sebagaimana yang saya tahu kan gitu. Di sini kita tidak saling menutupi, saling berbagi saja. Berbagi itu indah saudara-saudara. Apalagi berbagi apa ya? Ya sudahlah, itu nggak perlu kita bicarakan, nanti kejauhan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini saudara ya. Oke, assalamualaikum.